Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-16 dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-12. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab termasuk kesyirikan isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Baik, al-isti'adah itu artinya talabul aud, permintaan perlindungan. Iya, dan isti'adah ini terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama, dia berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung dan bersandar kepadanya. Dan yang kedua, dia berlindung dari hal yang tidak dia senangi, perkara yang dia khawatirkan. Apabila dua hal ini terpenuhi, maka itu yang disebut dengan nama isti'adah. Dan isti'adah dalam bab ini akan disebutkan sebuah ayat dan sebuah hadits oleh Syekh rahimahullah. Beliau ingin menyinggung tentang isti'adah yang sifatnya ibadah, bahwa beristi'adah kepada selain Allah itu artinya menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan itu dihitung sebagai kesyirikan. Hanya saja perlu diketahui bahwa isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua macam. Yang pertama adalah isti'adah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, atau pada hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka isti'adah kepada selain Allah pada bentuk ini dihitung apa? Dihitung kesyirikan. Jadi saya ulangi, yang pertama, isti'adah kepada selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal yang merupakan kekhususan Allah, dan pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Isti'adah memohon perlindungan kepada selain makhluk dari arah ini dihitung sebagai apa? Syirik. Dihitung syirik akbar. Baik. Yang kedua, dia beristi'adah kepada makhluk. Beristi'adah kepada selain Allah pada hal yang makhluk itu mampu melakukannya. Padahal yang makhluk itu mampu melakukannya. Si A misalnya datang kepada si B. Dia berlindung isti'adah dari kejaran si C. Si A mampu melindungi apa? Atau si B mampu melindungi si A dari si C. Maka di sini isti'adah tidak ada masalah. Dari perkara yang diperbolehkan. Karena tidak ada bentuk kekhususan untuk Allah di sini. Dia adalah hal yang makhluk itu apa? Mampu melakukannya. Hanya disyaratkan pada makhluk yang dia beristi'adah kepadanya, disyaratkan dua syarat. Yang pertama, makhluk ini adalah seorang yang hidup, masih hidup. Dan yang kedua, bahwa makhluk ini adalah orang yang hadir. Orang yang hadir.
Iya. Demikian. Karena itu kadang dibahasakan oleh para ulama, isti'adah kepada makhluk diperbolehkan padahal yang makhluk itu mampu dan dia seorang yang hidup dan orang yang apa? Hadir. Kadang dibahasakan ringkas seperti itu. Jelas ya? Jadi dari pembagian di sini perlu dirinci. Ada isti'adah yang sifatnya ibadah khusus untuk Allah. Ini ukurannya kalau isti'adahnya pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah atau tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini hukumnya apa tadi? Kapan dipalingkan kepada selain Allah? Hukumnya apa? Syirik akbar. Yang kedua isti'adah pada hal yang makhluk itu mampu. Ini hukumnya apa? Boleh, tapi dengan dua syarat pada makhluknya. Harus apa makhluk ini? Dia hidup dan orang yang hadir. Adapun kalau dia isti'adah kepada orang yang sudah meninggal, iya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang yang mengagungkan kuburan, atau dia beristi'adah kepada orang yang hidup tapi tidak hadir. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi, tarekat kepada guru-gurunya, padahal dia di tempat yang jauh, maka ini dihitung dari apa? Dari kesyirikan. Iya, dihitung dari kesyirikan. Baik, ini pokok yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa kesimpulan hukum isti'adah kepada selain Allah terbagi tiga. Kadang dia syirik akbar, dan kadang dia syirik asgar, dan kadang dia adalah hal yang diperbolehkan. Baik, kapan dia syirik akbar? Itu keadaan yang pertama yang kita sebutkan tadi. Kalau hal itu dari kekhususan Allah, tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Yang kedua, kapan dia syirik asgar? Syirik asgar kalau dia beristighatsah atau beristi'adah kepada makhluk, padahal yang makhluk itu mampu melakukannya, tetapi dia di dalam lafaz isti'adahnya terdapat bentuk kesyirikan. Kalau dia berkata, asta'idu billahi wa bika. Iya. Kalau dia berkata asta'idu billahi wa bika pakai waw di situ, maka di sini itu sama nanti dengan pembahasan masya Allahu wa syi'ta. Itu syirik. Dihitung syirik apa? Syirik asgar dalam alfaz, dalam lafaz. Iya. Jelas ya? Selain daripada itu, hukumnya adalah apa? Boleh pada hal yang makhluk itu mampu. Dan si makhluk ini, dia adalah orang yang hidup dan hadir. Itu kesimpulannya. Baik. Sekarang kita masuk kepada ayat dan hadits yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari beberapa lelaki dari kalangan jin, maka mereka pun bertambah rahaqa. Bertambah rahaqa. Rahaqa di sini diartikan dengan dua arti. Tergantung fazaduhum, yang menambah dan ditambah ini siapa? Iya. Jadi sekelompok dari manusia meminta perlindungan dari sekelompok siapa? Dari kalangan jin. Iya. Maka mereka menambahnya apa? Menambah rahaqa. Siapa yang menambah dan siapa yang ditambah? Ini dua pendapat dalam tafsir.
Ya, pendapat yang pertama bahwa para jin ini menambah manusia yang meminta kepadanya hanya menambah rahaqa. Rahaqa diartikan menambah ketakutan dan menambah kehinaan pada mereka. Menambah ketakutan dan kehinaan. Iya. Jelas ya? Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, rahaqa itu artinya ketika kalangan manusia ini memohon perlindungan dari kalangan jin, maka kalangan manusia menambah jin rahaqa, sehingga jinnya semakin bersombong dan semakin semena-mena. Maka rahaqa di atas penafsiran yang kedua diartikan apa? Semakin bersombong dan semakin melampaui batas. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua penafsiran untuk rahaqa. Baik. Hubungan atau makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sebagian manusia datang kepada sebagian jin untuk meminta keamanan dari apa-apa yang mereka takutkan. Nah, ini isti'adah namanya. Meminta keamanan dari apa-apa yang mereka takutkan. Meminta perlindungan. Maka yang mereka datangi itu, jin tersebut justru semakin menambah ketakutan kepada manusia ini, ya, dan membuat mereka semakin hina. Iya, bukannya dapat keamanan, justru apa? Tambah ketakutan. Iya, demikianlah keadaan mereka berbalik dengan tujuan yang diinginkan. Dan ini hukuman dari Allah untuk mereka. Nah, ini di atas penafsiran yang pertama tadi ya. Kalau di atas penafsiran yang kedua, maka manusia ini menambah jin untuk semakin apa? Semakin bersombong dan sewenang-wenang, melampaui batas. Baik. Hubungan antara ayat dengan bab, bahwa Allah Ta'ala menceritakan tentang jin-jin yang beriman. Bahwa ketiga agama Rasulullah SAW telah jelas bagi mereka, dan mereka telah beriman kepadanya, maka mereka pun menyebutkan hal-hal yang kesyirikan, hal-hal kesyirikan yang di kalangan manusia, yang terjadi di kalangan manusia pada masa jahiliyah. Di antaranya, ya, adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, hal itu mereka lakukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Sebab ini ayat memang di surah Al-Jin ya, penyebutan jin yang sudah masuk Islam. Jadi para jin ini dia sebutkan bahwa dahulu manusia ini ketika ya mereka masih kafir waktu itu, mereka datang meminta perlindungan, maka mereka pun bukannya dapat perlindungan, justru tambah takut. Ya, ini di atas satu penafsiran, di atas penafsiran lain justru jinnya semakin apa? Bersombong dan melampaui batas. Ya, inti pembahasannya sebenarnya dari ayat ini, Syekh rahimahullah ingin menjelaskan haramnya beristi'adah kepada selain Allah. Iya. Sebab isti'adah karena isti'adah itu adalah ibadah khusus untuk Allah. Karena itu memalingkan isti'adah ini kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Hukumnya adalah kesyirikan. Iya. Jadi ini pokok pendalilan Syekh rahimahullah berkaitan dengan ayat. Baik, di dalam ayat ini terdapat pelajaran yang pertama bahwa perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sebab jin-jin yang beriman mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami sama sekali tidak akan pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian mereka sebutkan ayat ini, salah satunya ayat ini dia sebutkan sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap kesyirikan itu. Jelas ya? Ini sisi pendalilannya. Kemudian yang kedua, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW itu mencakup kalangan jin dan manusia. Iya. Dan sebelumnya harusnya di dalam ayat ini terdapat penegasan adanya wujud jin. Adanya jin itu. Ini menyelisihi ya,
sebagian kalangan mulhidin dan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, sebagian dokter-dokter yang jahil yang mereka mengingkari adanya jin. Kemudian yang keempat, bahwa isti'adah meminta pertolongan kepada selain Allah justru akan mendatangkan ketakutan dan kelemahan. Justru akan mendatangkan ketakutan dan kelemahan. Kemudian berikutnya dipahami dari ayat bahwa isti'adah kepada Allah akan mewariskan kekuatan dan perasaan aman. Nah, ini sebaliknya ya, dan itulah tauhid. Sebab seorang kalau bertauhid hanya kepada Allah, itu akan memberikan kepada dirinya kekuatan dan keamanan. Kekuatan dan keamanan. Ini dari fadlu tauhid. Berbeda dengan syirik. Iya. Dia beristiadah kepada selain Allah. Sudah berbuat kesyirikan, malah mereka bertambah apa? Bertambah takut. Dan bertambah hina. Dan sebaliknya, para jin yang dimintai pertolongan, ya, mereka justru tambah apa? Tambah bersombong dan melampaui batas. Ya. Dan itu bagi orang yang memiliki kelebihan, tetapi dia gunakan dalam hal yang maksiat, akhirnya akan mengantar kepada hal yang seperti itu. Iya. Dan terdapat kaidah secara umum di dalam ayat bahwa siapa yang berlindung kepada selain Allah, Allah pasti akan menghinakannya, akan memberikan kepadanya apa yang berlawanan dengan apa yang dia cari. Iya. Dan di penyebutan di dalam ayat bahwa ada laki-laki dari kalangan jin, menunjukkan bahwa jin itu sama dengan manusia. Ada laki-lakinya dan ada apa? Perempuannya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah sebutkan sebuah hadis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa an Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nanzala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika rawahu Muslim. Dari Khawla bintu Hakim, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluknya. Ya, dia turun di suatu tempat, dia baca doa itu, kata Nabi, ya, tiada suatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits Khawla bintu Hakim di sini radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan. Ini doa yang dibaca ketika seseorang itu apa? Singgah di suatu tempat. Ini salah satu penggunaan untuk doa yang indah ini. Dibaca ketika singgah di suatu tempat. Dan telah datang hadits yang lainnya menunjukkan bahwa doa ini dibaca di zikir pagi dan sore. Dan ini doa yang agung. Faqala, kalau dia turun di suatu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bi kalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Sini beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat Allah adalah firman Allah. Dan kalimat ini menunjukkan banyaknya kalimat itu. Walaupun kalimat itu jamak killah ya, tapi dia menunjukkan hal yang banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Dan juga sama dengan ayat di surah Luqman, "Walau anna fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah."
Jadi disebut kalimat Allah yang tidak akan ada penghabisannya. At-tammat, kalimat Allah at-tammat yang sempurna. Katakan sempurna karena Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu ya, dengan penuh kejujuran dan penuh keadilan. Iya. Karena kesempurnaan Al-Quranul Karim, kesempurnaan firman Allah dengan dua hal. Yang pertama, kejujuran di dalam pemberitaan, dan yang kedua, keadilan di dalam hukum-hukumnya. Keadilan di dalam hukum-hukumnya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dicipta. Iya. Kejelekan itu dua macam ya. Pada makhluk. Ada makhluk yang semuanya jelek. Tidak ada kebaikannya. Ya, seperti iblis. Seperti iblis. Pada adatnya tidak ada apa? Kebaikannya. Iya. Dan ada yang sebagiannya baik, sebagiannya jelek. Inilah kebanyakan pada manusia. Iya. Pada jin, hewan-hewan, ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang jelek. Dan di antara makhluk ada yang seluruhnya baik. Semuanya baik. Ya, seperti sorga, para malaikat, para rasul, semuanya adalah apa? Adalah baik. Iya. Dan disebutkan keutamaan di sini bagi siapa yang membaca doa ini, lam yadurrahu syai'un hatta yarhal. Dia tidak akan dibahayakan oleh suatu apapun sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Iya. Jadi mana hadits ini secara global, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya untuk melakukan isti'adah yang bermanfaat. Yaitu dengannya dapat tertolak semua bahaya yang dikhawatirkan oleh manusia ketika singgah di suatu tempat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beristi'adah dengan kalamullah, dengan firman Allah yang mengandung kesembuhan, kecukupan dan kesempurnaan. Iya, dia berlindung dari kalamullah, dari segala kejelekan dan kekurangan. Baik, agar dia selamat di tempat itu dari segala kejelekan dan meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan aman dari segala gangguan. Iya. Hubungan antara hadits dengan bab pembahasan dari kesyirikan beristiadah kepada selain Allah. Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa istiadah yang bermanfaat dan disyariatkan adalah istiadah kepada Allah. Dan ini berbeda dengan istiadah sebelumnya, istiadah kaum musyrikin. Tapi yang bermanfaat seperti ini. Dan pokoknya sama dengan sebelumnya. Di dalam hadits ini ditegaskan atau di dalam hadits ini ditegaskan bahwa istiadah itu hanya boleh dengan kalimat Allah, dengan sifat Allah, hanya boleh dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa istiadah adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu akan menjadi apa? Menjadi suatu bentuk dari kesyirikan. Baik. Faedah dan pelajaran yang dipetik dari hadits, yang pertama penjelasan bahwa istiadah adalah ibadah. Yang kedua, bahwa istiadah yang disyariatkan adalah istiadah kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Istiadah kepada Allah atau beristiadah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, bahwa ucapan Allah bukanlah makhluk. Ya, firman Allah bukanlah makhluk. Karena Allah memerintah untuk beristiadah, meminta perlindungan dengan ucapannya. Sedangkan istiadah dengan makhluk adalah syirik. Hal ini menunjukkan bahwa ucapan Allah, firman Allah bukanlah apa? Bukanlah makhluk. Iya. Dan ini kaidah ya di dalam pembahasan sifat. Dan dari sini ditegaskan oleh para ulama bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Sebab seluruh dari ayat Al-Quran adalah kalamullah. Adalah firman Allah. Kalimat-kalimat Allah adalah firman Allah. Dan firman Allah dari sifat Allah. Kemudian yang keempat, keutamaan doa ini meskipun kalimatnya ringkas.
Ya. Dan yang kelima bahwa ubun-ubun manusia itu di tangan Allah. Maksudnya seluruh dari makhluk itu urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bagaimana cara beristi'adah yang disyariatkan. Bagaimana cara beristi'adah yang disyariatkan. Yaitulah, jadi isti'adah yang disyariatkan cuma dengan dua hal. Isti'adah dengan Allah atau isti'adah dengan nama-nama dan apa? Sifat-sifat Allah. Iya. Nah, dan ini banyak ya di dalam hadis. Di antaranya doa yang lain, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung dengan kebesaranmu, jangan sampai aku dicelakakan dari bawahku. Dan hadis ini juga menunjukkan kesempurnaan kalimat-kalimat Allah, yang menunjukkan kesempurnaan Al-Quran dan kelengkapannya. Iya. Dan hadits ini juga sama dengan hadits-hadits yang lainnya, menunjukkan keutamaan seorang muslim dibekali di dalam agamanya, di dalam kehidupannya, hal-hal yang selalu memperbaiki kehidupannya dan melindunginya dari segala kejelekan. Iya. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan di pembahasan ini masail. Iya. Kata beliau, fihi masail, di dalamnya ada masail. Beberapa permasalahan. Al-ula tafsiru qawlihi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi al-ayah. Yang pertama adalah tafsir firman Allah Ta'ala, sungguhnya bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia. Al-ayah. Ini sudah kita terangkan ya tafsirnya. Kemudian as-tsaniyah, yang kedua, qauluhu minasyirk. Yang kedua, bahwa permintaan yang dilakukan oleh manusia ini kepada jin itu dihitung sebagai kesyirikan. Dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Sebab itu bentuknya dari hal memohon pertolongan kepada selain Allah pada hal yang makhluk itu tidak mampu melakukannya. Dan seperti ini isti'adah khusus untuk siapa? Untuk Allah. Maka kapan diberikan kepada selain Allah, dia adalah dihitung dari kesyirikan. Yang ketiga, al-istidlalu ala dhalika bil hadis, lianna al-ulama yastadilluna ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Qalu lianna al-isti'adata bil makhluk syirk. Yang ketiga argumen akan hal tersebut berdasarkan hadis. Karena para ulama berargumen dengan hadis ini bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Mereka mengatakan karena meminta perlindungan kepada makhluk adalah apa? Adalah kesyirikan. Ya, jadi andai kata kalimat Allah adalah makhluk, maka itu artinya diajari apa? Diajari kesyirikan. Tatkala kalimat Allah adalah sifat Allah, ini menunjukkan bahwa seorang ketika memohon, hanya memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan menggunakan nama-nama dan apa? Sifat-sifatnya. Iya. Kemudian yang keempat, kata beliau, fadilatu hadad doa ma'a ikhtisarihi. Keutamaan doa ini padahal ringkas. Ya. Dan ini kaidah umum ya di dalam seluruh doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatnya ringkas-ringkas. Tapi mengandung makna yang luar biasa. Iya. Dan berbagai kandungan pelajaran di dalamnya dari tauhid, dari akhlak, dari fikih dan selainnya. Nah, itu dari perkara yang patut diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang kelima, anna kauna syai' yahsul bihi manfaatun dunyawiyyah min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirk. Iya. Kata beliau, suatu yang dapat mendatangkan manfaat duniawi baik dengan mencegah keburukan atau dengan mendapatkan manfaat, tidaklah menunjukkan bahwa suatu tersebut tidak tergolong dari kesyirikan. Jadi kalau ada suatu hal, dia bisa memberi manfaat. Iya. Seperti kalau dia minta kepada jin, mungkin saja ada sebagian manfaat dia dapatkan. Ada sebagian manfaat dia dapatkan. Bukan artinya kalau ada manfaatnya, maka dianggap tidak apa-apa. Bukan itu yang menjadi ukuran. Jelas ya?
Dan menjadi ukuran syariat menghukumi perbuatan itu apa? Kalau syariat menghukumi itu syirik, maka dihitung syirik. Walaupun banyak manfaatnya. Iya. Dirasakan oleh si manusia itu. Iya. Walaupun dari sisi kenyataan, saya tadi katakan dirasakan oleh manusia itu kan. Dari sisi kenyataan, tidak mungkin dia dapatkan apa? Banyak manfaat. Kalaupun ada itu manfaat yang sedikit atau manfaat yang semu. Iya. Manfaat yang semu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita pembahasan ini akan suatu kaidah penting. Banyak orang keliru di dalamnya. Iya. Dan ini bukan sifatnya para dai di jalan Allah. Dia ukur dengan apa? Kenyataan yang terjadi. Oh, saya melakukan ini. Kita berbuat begini. Oh, manfaatnya banyak. Manfaatnya apa? Manfaatnya besar. Lihat yang terjadi setelahnya. Seperti orang yang melakukan demo-demo itu. Hah? Oh, tapi lihat kan manfaatnya. Ya, kemarin BBM mau naik, nggak jadi naik. Ya. Setelah demo, akhirnya terjadi perubahan. Nah, ini mengukur dengan apa? Mengukur dengan manfaat yang terjadi. Dia tidak ukur dengan hukum apa? Hukum syar'i. Jadi manfaat itu sebatas yang dia sangka saja. Mungkin sekarang dia rasakan manfaat, tapi dia tidak tahu mungkin saja akan diturunkan adab untuk mereka setelah itu, atau akan datang bahaya yang lebih besar. Jelas ya? Karena itu bagi seorang muslim dan muslimah, ukurannya adalah apa? Mengikuti dalil. Iya. Sepanjang dalil menghukumi perbuatan itu disyariatkan hukumnya. Dalil menjelaskan hal itu dilarang atau kesyirikan, hukumnya dilarang, kesyirikan. Ya, demikian. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-13. Berkata penulis rahimahullahu taala, iya. Bab minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillahi au yad'u ghairah. Bab dari kesyirikan. Ya. Bab dari kesyirikan, istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Ya, di sini Syekh masih masuk di dalam menjelaskan bentuk-bentuk dari kesyirikan. Yang sudah beberapa poin ya pembahasan tentang syirik akbar. Iya. Di sini beliau singgung dua hal. Istighatsah dan apa? Doa. Iya. Singgung dua hal di sini. Dari kesyirikan istighatsah dan dari kesyirikan apa? Berdoa. Sama dengan bab sebelumnya ya, ada rincian di sini. Tapi Syekh memaksudkan hal tertentu. Iya. Maksudkan hal tertentu. Nah, ini sebenarnya fikih ya. Kadang sebagian penuntut ilmu dia baca ucapan Syekh di sini, dia katakan Syekh ini tidak detail dalam pembahasan akidah. Masa isti'adah di bab ke-12 tadi harusnya ada rincian, beliau apa? Globalkan dari kesyirikan. Di dalam bab ini juga istighatsah kepada selain Allah ada rincian, diglobalkan oleh Syekh. Doa kepada selain Allah juga ada rincian, diglobalkan semuanya syirik. Dianggap bahwa Syekh tidak detail. Ya. Dan ini sebenarnya adalah pemahaman sebagian penuntut ilmu yang tidak mengerti cara menanamkan masalah. Jelas ya? Betul di dalamnya ada rincian, tapi Syekh di sini posisinya ingin mengingatkan bahaya apa? Bahaya kesyirikan. Dan banyak orang kalau diberikan rincian, ya, kadang dia tidak paham dan kadang tidak mempan. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menegur orang-orang yang kalau di pertanyaan umum misalnya, atau hal-hal yang sifatnya umum dia ditanya, apa hukumnya berdoa di kuburan? Ya. Karena ada rincian memang di kedetailan pembahasan akidah, akan kita bahas nanti. Jelas ya? Kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, ini apa? Syirik akbar. Kalau dia berdoa di kuburan,
diyakini bahwa ini mendatangkan keberkahan sebagai sebab datangnya berkah, maka ini syirik asghar. Ya, kalau dia berdoa di kuburan, tidak ada keyakinan sebab, hanya dia lakukan saja, ikut-ikut, maka mungkin sifatnya dia melakukan khurafat atau melakukan suatu kesalahan besar. Kan memang ada rincian. Tapi Syekh melarang merinci seperti itu kalau ditanya. Bilang saja, itu dari kesyirikan, haram untuk dilakukan. Kenapa? Untuk memperingatkan orang secara umum, jangan masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Sebab tidak cocok untuk dirinci. Nah, ini poin penting ya, hendaknya diperhatikan. Karena itu kalau saya pun rinci di sini, kita di pembahasan mengkaji. Ya, kalau di pembahasan mengkaji memang semuanya harus dirinci. Ya. Baik. Jadi ini alasannya. Nah, ini fikih yang hendaknya dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Dia pandai memposisikan bagaimana cara dia menjelaskan. Ya. Cara dia menjelaskan. Tidak semua pendapat di kepalanya dia hafal, kemudian dia dia sampaikan. Setiap kali dia ditanya, apa hukumnya berwudu bagi orang yang tertidur? Oh, ada 8 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Ya. Kalau yang bertanya orang awam. Jelas ya? Cukup sebutkan. Kesimpulannya selesai. Apa hukumnya? Yang kuat menurut dia. Dan memang dia hanya mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui sesuai dengan ilmunya. Kesimpulan yang dia ketahui sesuai dengan apa? Yang dia ketahui. Selesai. Kalau dia sudah sampaikan, itu sudah cukup. Nah, ini semuanya dari fikih yang hendaknya dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Ya, dan ini juga kadang ada sebagian penuntut ilmu, saya katakan kurang beradab. Iya. Kalau dia lihat seorang alim misalnya menjawab jawaban A, kadang dikomentari kurang, tidak detail dan seterusnya. Pada alim ini, kadang dia menjawab jawaban-jawaban yang ia sudah pertimbangkan arahnya kemana jawaban itu. Iya. Berbeda dengan penuntut ilmu yang baru belajar. Dia hanya tahu zahirnya ada pembagian, oh ini terbagi 3, terbagi begini. Tapi si alim ketika dia menjawab, banyak yang dipertimbangkan. Bukan dia tidak tahu ada pembagian, dia tahu. Tapi dia mempertimbangkan banyak hal. Karena kaidah syariat banyak ketika memberikan jawaban. Banyak hal yang harus dihadirkan. Bukan kesimpulan di masalah itu saja. Dia menghadirkan kaidah maslahat dan mafsadat. Dia hadirkan kaidah saddud dari'ah. Ya. Dia hadirkan banyak kaidah ketika memberikan jawaban sesuai dengan kondisi orang yang ditanya. Sesuai dengan kondisi orang yang ditanya. Nah, inilah yang disebut hikmah sebenarnya. Ini yang disebut hikmah. Ya, dan belajar yang seperti ini dari kedetailan di dalam menuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu harus pandai-pandai mempelajari hal-hal yang seperti ini. Karena banyak orang yang menuntut ilmu, tapi dia tidak bisa menangkap hikmah-hikmah yang seperti ini dan kedetailan-kedetailan para ulama di dalam jawabannya. Ya, karena itu saya nasihatkan untuk banyak mendengarkan fatwa-fatwa dari ulama besar di masa ini. Ya, dari Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Shalal Fauzan, dan selainnya dari para ulama besar di masa ini, ahli fatwa, yang memang fatwa mereka sampai ke pelosok-pelosok dunia. Ya, kelihatan sekali kekuatan fatwanya, kedetailannya di dalam membahasakan, ya, pertimbangan yang sangat jauh di dalam setiap kalimat fatwa yang dia ucapkan. Nah, ini harusnya, ya, apalagi dia adalah penuntut ilmu, harusnya mendidik dirinya di atas hal yang seperti itu. Baik. Sekarang saya akan rinci ya pembahasan istighasah dan pembahasan doa. Iya. Ini ada 2 pembahasan di sini. Istighasah dan apa? Doa kepada selain Allah. Ya, pertama istighasah. Istighasah itu apa? Istighasah adalah talabu al-ghauth. Ya, adalah meminta pertolongan dari bahaya. Ya, kalau isti'adah tadi memohon perlindungan ya. Kalau istighasah meminta pertolongan untuk menghilangkan kesusahan, menghilangkan bahaya. Ya, menghilangkan kesusahan, menghilangkan bahaya, ini al-istighasah. Baik. Istighasah
rinciannya sama dengan rincian isti'adzah. Sama rinciannya. Bahwa istighatsah itu ada berapa? 2 macam. Yang pertama istighatsah yang sifatnya ibadah khusus dalam hal yang merupakan kekhususan Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali apa? Allah. Maka ini hukumnya apa tadi? Kalau dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah syirik akbar. Istighatsah yang kedua adalah istighatsah kepada makhluk. Padahal yang makhluk itu mampu untuk apa? Mampu untuk melakukannya. Iya. Kayak ini hukumnya boleh dan disyaratkan pada makhluk itu 2 hal. Yang pertama apa? Dia hidup, hayyun. Yang kedua, hadir. Dia adalah seorang yang hadir, bukan orang yang tidak ada. Baik, bukan orang yang gaib. Ini kesimpulannya ya. Dan sama dengan sebelumnya dan syirik akbar. Itu dibentuk yang pertama. Dibentuk yang kedua syirik asgar. Bagaimana tadi bentuknya syirik asgar itu? Kalau dia berkata misalnya bagaimana? Astagitsu billahi wa bika. Nah, ini syirik asgar dalam apa? Dalam lafaz. Ya, kalau dia ucapkan hal ini pada hal yang makhluk itu mampu ya. Tapi kalau dia ucapkan hal tersebut pada hal yang makhluk tidak mampu, itu hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Kita kembalikan kepada yang pertama. Dan yang ketiga adalah hal yang hukumnya boleh. Ini pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Di antara hal yang diperbolehkan, contohnya penggunanya di dalam Al-Quran, fastaghatsahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwwihi. Maka orang yang, jadi Nabi Musa menemukan 2 orang di kota berkelahi. Satu dari golongan Nabi Musa, dari Bani Israel. Dan satunya lagi dari pengikutnya Fir'aun, dari musuh Nabi Musa. Maka dari golongan Bani Israel ini istighatsah kepada Nabi Musa. Istighatsah kepada apa? Nabi Musa. Maka disebutkan hal ini dalam Al-Quran. Ini menunjukkan penetapan akan hal tersebut. Penetapan akan hal tersebut dan pembolehannya. Pada hal yang mampu. Sebab Nabi Musa mampu untuk menolongnya. Dan Nabi Musa hadir. Ya, Nabi Musa hadir di depannya. Bukan orang yang meninggal. Bukan pula orang yang gaib. Tidak hadir. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa? Doa. Berkaitan dengan doa. Iya. Doa itu kaitannya kita bahas dari 2 hal. Doa terkait dengan masalah apa? Keberadaan doa ini sebagai ibadah atau bukan ibadah. Ini doa terbagi 2. Yang pertama ada doa yang bentuknya adalah ibadah. Doa yang bentuknya adalah apa? Ibadah. Yaitu doa yang disertai dengan rasa takut, pengharapan, ya khusyuk, dia memohon kepada Allah. Ya. Maka ini doa yang seperti ini adalah apa? Ibadah. Memalingkan doa ini kepada selain Allah walaupun sedikit, ini hukumnya apa? Syirik akbar. Doa yang kedua adalah doa yang bukan ibadah. Dia terjadi tapi bukan ibadah. Seperti kalau dia memanggil makhluk. Dia katakan ya fulan, atau seperti sabda Nabi, wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sangat bersedih. Ibrahim sudah meninggal, anaknya Nabi. Meninggal ya, tapi Nabi panggil. Panggilannya di sini disebut apa? Doa. Ya, tapi doa ini bukan doa ibadah, ini panggilan. Yang sifatnya apa? Perkara yang biasa berjalan saja, dimaklumi. Iya. Dimaklumi. Seorang berkata kepada ayahnya yang sudah meninggal, ya, "Dan aku merindukanmu wahai ayah," misalnya. Jelas ya? Bukan artinya dia panggil ayahnya, ini pernyataan saja. Dan ini bukan doa. Ini doa tapi bukan apa? Bukan ibadah. Tidak masuk dalam konteks ibadah.
Demikian pula Nabi SAW bersabda, ya, man da'akum, atau di antara hak seorang mukmin, seorang muslim, Nabi berkata, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia memanggil engkau, maka jawablah. Pakai kalimat doa. Jelas ya? Jadi intinya memang untuk memahami ini, itu perlu kita arabkan bahasa Indonesia yang kita pahami dulu. Kita arabkan dulu apa? Bahasa Indonesia kita pahami. Kalau doa bahasa Indonesia itu kan apa? Bermohon, meminta, itu doa. Kalau bahasa Arab, dia lebih luas penggunaan kata doa. Undangan namanya doa. Memanggil orang namanya apa? Doa. Ya, bermohon namanya doa. Beribadah, sholat, puasa namanya apa? Doa juga. Jelas ya? Karena itu saya bilang kalau ingin paham masalah doa ini lebih lengkap, pertama arabkan dulu kamus bahasa Indonesia itu. Sebab kalau dia hanya melekat bahasa Indonesia di kepalanya, sulit untuk memahami hal ini. Jelas ya? Baik, karena itu saya katakan tadi bahwa doa ada terbagi dua. Ada yang terjadi sifatnya ibadah. Ini kalau doa tersebut disertai dengan rasa takut, rasa harapan, rasa cinta, khusyuk, ya, tampak bahwa dia ibadah. Jelas ya? Baik. Kemudian ada doa yang sifatnya bukan ibadah. Dia bukan ibadah. Ya, itu tadi saya beri contoh-contoh ya. Kalau dia memanggil misalnya orang lain, ya, atau dia memanggil seorang yang bisa menolongnya, sohal yang mampu. Misalnya dia lagi angkat barang, dia panggil, ya fulan, tolong angkat saya. Si fulannya hadir. Ada di situ, dia panggil, ya fulan, tolong bantu saya angkat barang. Nah ini boleh saja, ini doa juga. Iya. Atau memang pembahasan doa itu seperti ucapan Nabi, wa inna li firaqika ya Ibrahim lamah zunun. Dan kami ya berpisah dengan wahai Ibrahim sedih. Ya maksudnya ini panggilan biasa, bukan bentuk ibadah. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, karena itu harus dipahami bahwa pembahasan penulis di sini doa yang bermana apa? Doa yang bermana ibadah. Yang terjadi sebagai ibadah. Baik, kalau kita sudah sampai ke kesimpulan ini, sudah mudah kita jelaskan hukumnya. Adapun doa kalau dia ibadah dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Ya. Adapun hal yang bukan ibadah, maka dia masuk ke dalam bab apa? Bab pembolehan. Bab pembolehan. Iya. Jelas ya? Dengan ketentuan-ketentuan pembolehannya di bab selain daripada itu. Ya, selain daripada ibadah. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini berkaitan dengan doa. Doa itu terbagi dua. Doa ibadah terbagi dua. Ada disebut yang pertama dengan doa ibadah. Yang kedua ada namanya doa apa? Masalah. Iya. Yang pertama disebut doa ibadah. Yang kedua disebut doa apa? Masalah, doa permohonan. Ya, kadang kalau dibahasakan ringkas, satu ibadah, satu doa, begitu kan, permohonan. Tapi dia di dalam istilah syara'nya terbagi dua. Ada doa ibadah, dan ada doa apa? Doa permohonan. Ya. Dan ini kaidah di dalam membaca seluruh ayat dalam Al-Quranul Karim yang ada kata doa di dalamnya. Ada beberapa ayat akan disebutkan oleh penulis di sini. Ya, seperti ayat pertama, wala tad'u min dunillah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Nah, ini bisa kita artikan jangan kamu beribadah kepada selain Allah kalau diterjemah bahasa Indonesia, dan bisa diterjemah dan jangan kamu meminta kepada selain Allah. Sebab doa dua macam. Ada doa sifatnya apa? Ibadah, dan ada doa sifatnya apa? Sifatnya permohonan. Ya. Dan dari sini kita bisa paham ya bahwa kalimat-kalimat hakikat-hakikat syar'i itu kadang sulit diterjemahkan maknanya. Satu kalimat punya multi makna. Mau diterjemahkan yang mana? Ya, kan begitu. Maka seorang yang menerjemahkan dia harus pandai melihat ini ayat ditafsirkan apa. Maka maknanya dia terjemahkan sesuai dengan tafsirnya. Sesuai dengan tafsirnya. Karena itu banyak kekeliruan dalam penerjemahan ayat-ayat. Ya. Di terjemahan-terjemahan yang dicetak. Dasarnya karena ini. Baik. Jadi saya tegaskan kembali ya bahwa doa terbagi dua. Ada doa ibadah dan ada doa apa? Masalah. Ya. Kaidahnya setiap doa ibadah itu pasti
ada konsekuensi doa mas'alah di dalamnya. Doa permohonan. Dan setiap doa permohonan, doa mas'alah, pasti terkandung di dalamnya doa apa? Ibadah. Sebab orang yang beribadah, konsekuensinya, ya, dia memohon kepada Allah. Kan begitu? Dia sholat, zakat, puasa. Ya. Itu ibadah dia lakukan. Tapi dia memohon apa? Dia memohon kepada Rabbnya. Mengharap rahmatnya. Takut dari apa? Siksaannya. Maka setiap doa peribadatan itu mengandung doa apa? Mengharuskan doa apa? Doa permohonan. Dan sebaliknya doa permohonan terkandung di dalamnya doa peribadatan. Sebab orang yang memohon kepada Allah, dia memintanya dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah. Dan itu mengandung makna apa? Makna ibadah. Mengandung makna ibadah. Baik, ini kaidah yang memperjelas. Sekarang saya akan baca ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Iya, setelah kita mengetahui rincian di dalam pembahasan. Jadi ada dua hal di sini ya, sekali lagi. Yang diterangkan di dalam bab yang keberapa? 13. Yang pertama, Syekh ingin menjelaskan tentang hukum istighatsah kepada selain Allah. Yang kedua, beliau ingin terangkan tentang hukum berdoa kepada selain Allah. Dan beliau terangkan bahwa istighatsah dan berdoa kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik. Ya. Dan ini, walaupun ada rincian di dalamnya, sudah kita arahkan bahwa Syekh menggunakan kalimat ini, memang dasarnya beliau ingin memperingatkan tentang apa? Bahaya kesyirikan secara umum. Ya. Dan sebenarnya memang ada rincian di dalamnya dan telah kita uraikan. Ya. Kemudian ada satu masalah lagi sebelum saya lanjutkan. Di sini bigairillah. Dipakai au di sini ya, di sebagian cetakan pakai waw. Ya. Dan di sini ataf ya, mengatafkan suatu yang umum terhadap suatu yang apa? Suatu yang khusus. Istighatsah itu mohon pertolongan kepada Allah untuk diangkat kesusahannya. Itu kan bagian dari doa. Ya kan? Bagian dari apa? Bagian dari doa. Hanya saja disebutkan khusus di sini oleh Syekh rahimahullah untuk dirinci tentang hukumnya. Kata beliau dalam ayat yang pertama, wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Dan firman Allah Ta'ala, janganlah engkau memohon kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula dapat mendatangkan bahaya kepadamu. Jika engkau mengerjakan hal itu, sesungguhnya dengan demikian engkau termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Baik. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, ya, untuk menjelaskan bahwa dari kesyirikan istighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Kita lihat ya ayat yang pertama, ayat yang kaitannya dengan masalah doa. Sebab doa kata umumnya, istighatsah masuk di dalam apa? Masuk di dalam doa. Iya. Dan dalil khusus untuk istighatsah akan datang pada ayat-ayat yang akan datang. Baik. Saya detailkan ayatnya. Wala tad'u min dunillah. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Di sini doa diartikan doa apa? Dua-duanya. Doa ibadah dan doa apa? Doa masalah. Ya, dia ibadah kepada selain Allah tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi kecelakaan. Demikian pula dia berdoa kepada selain Allah. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak pula mampu memberi kecelakaan. Baik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka. Apa yang tidak dapat memberi manfaat. Jadi kalau diibadahi tidak ada manfaatnya. Tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang beribadah kepadanya. Iya. Wala yadurruk, dan tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Tidak bisa memberi manfaat, tidak pula mampu memberi apa? Memberi bahaya. Iya. Kemudian Allah firman, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan hal tersebut,
maka engkau pasti terhitung dari orang-orang yang zalim. Iya. Dan zalim di sini artinya apa? Orang yang berbuat kesyirikan. Sebab syirik adalah apa? Kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Baik. Jadi mana ayat secara global Allah melarang nabinya ya untuk berdoa kepada seorang pun dari makhluk yang tidak bisa mendatangkan rahmat dan pula tidak mampu menolak bahaya. Kemudian Allah menerangkan kepada Nabi SAW hukumnya. Andai kata beliau berdoa kepada selain Allah, maka jadilah beliau termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Dan ayat ini walaupun berlaku ditujukan kepada Nabi pembicaraannya, tetapi ini berlaku umum untuk siapa? Untuk umatnya. Iya. Dan terdapat kandungannya kalau Nabi saja ditegaskan seperti ini, apalagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini ayat yang sangat agung. Iya. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan bab di sini. Iya. Adalah beliau ingin menjelaskan bahwa ayat ini melarang dari berdoa kepada selain Allah. Iya. Maka berdoa kepada selain Allah itu dihitung sebagai apa? Kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid. Dihitung sebagai kesyirikan yang menghilangkan tauhid. Baik, faedah dari ayat yang pertama bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Iya. Sebab di sini dihitung dari orang yang berbuat kezaliman. Yang kedua bahwa orang yang paling salih sekalipun seandainya berdoa kepada selain Allah, maka menjadilah dia termasuk orang yang zalim, yakni musyrik. Iya. Jelas ya? Orang yang paling salih sekalipun. Nabi adalah yang paling salih. Jika beliau berbuat kesyirikan, maka beliau akan tergolong menjadi apa? Seorang yang musyrik kalau beliau berdoa kepada selain Allah. Ini banyak ayat ya yang semakna dengan ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini Nabi afdalul khalq. Allah ancam dengan ancaman tersebut. Apalagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat di surah Al-An'am, ancaman terhadap seluruh nabi dan rasul. Ya. Disebutkan ya di surah Al-An'am 18 nama dari para nabi. Kemudian Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan yang mereka lakukan. Baik. Dan terdapat di dalam ayat ini penjelasan ya, kelemahan sembahan-sembahan orang-orang musyrikin itu dan kebatilan peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Ya. Dia mau menyembah, mengharap manfaat, mengharap perlindungan. Tapi yang dia sembah tidak memiliki manfaat, tidak mampu memberi apa? Memberi manfaat dan tidak mampu menolak bahaya. Ya. Maka ini menunjukkan kelemahan sembahan-sembahan mereka dan kebatilannya. Ya. Dan ini subhanallah menunjukkan keagungan tauhid. Bahwa seorang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menjadi kuat keberadaan dirinya, kuat kehidupannya. Dia mendapatkan hidup yang sebenarnya. Ya, dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa memberi manfaat dan menolak bahaya itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dari hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa syirik dianggap sebagai apa? Kezaliman. Syirik dianggap sebagai kezaliman. Baik. Selesai sudah ayat ini. Sambil saya ingatkan kandungan pokok dari ayat bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya,
Siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Ayat yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu al-ayah. Ya, kelanjutan ayatnya, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Ya. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tiada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Iya. Ini terdapat di dalamnya pembahasan istighatsah dan pembahasan doa sekaligus. Sebab di sini kalau Allah ingin menimpakan bahaya kepadamu, tidak ada yang menyingkap bahaya kecuali Allah. Istighatsah pembahasannya permohonan apa tadi istighatsah? Permohonan agar dia diberi bantuan pada kesusahan yang menimpanya. Jadi ada makna istighatsah. Ya, dan telah kita terangkannya bahwa istighatsah itu adalah doa, permohonan dan ibadah. Baik. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Sedangkan jika Allah menghendaki suatu kebaikan untukmu, tidak akan ada yang dapat menolak karunia Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dia memberi kebaikan kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah yang bersendirian di dalam kekuasaan, di dalam penaklukan, di dalam pemberian atau penahanan. Dan Dialah Allah yang bersendirian di dalam mendatangkan manfaat atau di dalam mendatangkan bencana. Ya. Tidak ada selainnya yang bisa melakukan hal tersebut. Maka hal tersebut mengharuskan hanya kepada Allah seorang itu berdoa, dan hanya kepada Allah seorang itu menyembah. Ya, bukan kepada selain Allah dia berdoa, menyembah apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Jelas ya? Ini makna ayat secara global. Di dalam atau hubungan antara ayat dengan bab ini, dan ini sisi pendalilannya, bahwa dalam ayat terdapat penjelasan tentang keberkahan, ya, atau tentang keberhakan Allah untuk diibadahi dalam bentuk doa dan semisalnya, dan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Iya, berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini intinya ya, karena ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, menunjukkan bahwa yang menyingkap bahaya itu hanyalah Allah. Memberi manfaat hanyalah Allah. Menyingkap bahaya dan memberi manfaat, dua-duanya adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala, dari kekhususan Allah. Maka kapan diberikan ya kepada selain makhluk, dicari hal tersebut dari selain makhluk, maka itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Ini sisi pendalilannya. Baik, di dalam ayat terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, kewajiban mengesahkan Allah dalam tauhid ibadah. Ya, dengan alasan kesendirian Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Baik, sebab di ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkannya rububiyahnya, bahwa bahaya hanya datang dari sisinya. Ya, kebaikan itu hanya datangnya dari sisi Allah. Ya, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau diketahui rububiyah ini, maka dia pula satu-satunya yang berhak diibadahi dalam uluhiyahnya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini penjelasan batilnya berdoa kepada selain Allah. Iya, batilnya berdoa kepada selain Allah, dan tampak kelemahannya ya, orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak akan mampu memberi manfaat kepadanya dan tidak mampu menolak bahaya. Iya, dan terdapat di dalam ayat penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha. Nah, dan ditetapkan juga dua sifat bagi Allah, maghfirah dan rahmat, pengampunan dan rahmat. Dan dua sifat ini terkandung dalam dua nama ya, nama Al-Ghafur dan nama apa?
Ar-Rahim. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa kebaikan dan kejelekan dua-duanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga kesempurnaan kekuasaan Allah dan kepemilikannya. Iya. Baik. Selesai ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kata beliau, wa qauluhu, dan firman-Nya, fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Oleh karena itu, mohonlah rezeki itu kepada Allah, sembahlah Dia semata, serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Iya, ini ayat di surah Al-Ankabut ya. Ayatnya kalau kita baca dari awal, iya. Bunyinya, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya. Dan ini ayat di hikayat ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Sungguhnya apa yang kalian sembah dari selain Allah itu hanyalah berhala-berhala. Dan kalian hanya mengada-adakan kedustaan kepada Allah. Sesungguhnya yang kalian ibadahi selain daripada Allah tidaklah mampu, tidaklah memiliki rezeki apapun untuk kalian. Ya, kalau sudah diketahui ini, fabtagu 'indallahi rizqa, Allah perintah, maka mintalah rezeki itu hanya kepada Allah. Wa'buduhu, dan beribadalah hanya kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Baik, sini disebut hal-hal yang agung ya di dalam ayat. Wabtagu 'indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah. Menunjukkan bahwa rezeki itu semuanya datangnya dari siapa? Dari sisi Allah. Siapa yang mencari rezeki dari selain Allah, memohonnya dari selain Allah, maka ini dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Karena Dia Allah yang maha menguasai rezeki, dan darinya adalah segala rezeki dan pemberian. Wa'budu, dan beribadalah kepada Allah. Iya. Ini umum ya, ibadah di sini. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ya, dan kesyukuran itu dengan 3 hal. Syukur dengan dalam hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan apa? Anggota tubuh. Bersyukurlah kepadanya. Syukur dengan lisan adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam hatinya dia akui nikmat itu datangnya dari Allah. Syukur dalam hati. Syukur dengan lisan, dia puji Allah dengan lisannya. Dia baca alhamdulillah. Kalau ditanya tentang sebuah nikmat, dia katakan nikmat ini datangnya dari Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga dari syukur, dia gunakan nikmat itu dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka ini 3 rukun dari syukur. Atau 3 hal yang terkait dengan syukur. Berkaitan dengan hati, lisan, dan apa? Anggota tubuh. Baik. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini luar biasa ya ayat ini. Dari kandungan-kandungan tauhid. Dari kandungan-kandungan tauhid. Iya. Dari awal ayat diingatkan, yang kalian ibadahi selain Allah itu berhala-berhala. Namanya berhala patung, ya. Dipukul pun belum tentu apa? Mereka bisa membalas. Iya. Diminta mereka tidak bisa mendengar. Kalian hanya mengada-adakan kedustaan. Kemudian diterangkan hal yang pasti diterima oleh akal mereka. Yang kalian ibadahi selain daripada Allah tidak memiliki rezeki apapun. Ya, sebab rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Diingatkan kewajiban bertauhid, mencari rezeki hanya kepada Allah. Diingatkan, ya, beribadah hanya kepada Allah, bersyukur kepadanya. Kemudian di akhir ayat diingatkan bahwa mereka semuanya akan kembali kepada Allah. Ada perhitungan di sana. Ya, ini luar biasa ya dari kandungan ayat ini dan makna tauhid di dalamnya. Baik, itu makna ayat secara global. Iya. Baik. Kemudian hubungan antara ayat dengan bab ini, ya. Ayat di atas menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah dalam berdoa dan beribadah. Dalam berdoa dan apa? Beribadah. Iya.
dan dalam hal mengharapkan rezeki. Ya, ini kalimat mengharapkan rezeki kadang perlu diluruskan tadi ya. Kamus Bahasa Indonesia kadang mengarahkan kepada pemahaman. Seakan-akan rezeki itu kalau dia pergi ke pasar, ya, berdagang, dia dapat hasil. Itu yang dianggap rezeki dalam makna ayat. Tidak. Tapi di sini rezeki bermakna pemberian, anugerah, hal yang sifatnya didapatkan oleh seorang hamba. Apapun itu, dari keuntungan, dari kepemilikan, ataupun dari manfaat yang dia miliki, yang dia dapatkan, itu semuanya disebut rezeki. Kalau ingin cari hal tersebut, carilah kepada Allah. Sebab yang mampu memberikannya, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah diketahui bahwa ini, ya, adalah doa dan ibadah hanya hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dihitung apa? Dihitung kesyirikan. Ibadah hanya untuk Allah. Dipalingkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya, mencari rezeki, memohon rezeki dari selain Allah, ya, ini juga adalah dari bentuk kesyirikan. Sebab permohonan rezeki itu hanya dicari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak khusus Allah. Siapa yang mencarinya dari selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat pelajaran. Yang pertama, wajibnya berdoa kepada Allah dan mencari rezeki hanya kepadanya. Yang kedua, kewajiban untuk mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Kewajiban mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Yang ketiga, kewajiban untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan amalan. Nah, itu diingatkan ya di akhir ayat. Wa ilaihi turja'un. Dan yang kelima, bahwasanya tidak ada pertentangan antara mencari rezeki dan berusaha beribadah kepada Allah. Ya, karena Islam membawa kebaikan bagi agama dan bagi agama dan dunia. Nah, jadi dia cari rezeki itu dari Allah. Tapi bukan artinya bertentangan dengan dia melaksanakan sebab. Dia berusaha. Rezeki semuanya Allah yang menentukan. Tapi sebab untuk mendapatkan rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala telah bukakan untuk apa? Untuk manusia di dalam hal tersebut. Maka tidak ada pertentangan dalam hal ini. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat juga terdapat kebatilan peribadatan kepada berhala-berhala. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya sudah ditakdirkan dari sisi Allah. Dan juga terdapat di dalam ayat bahwa agama para rasul itu satu. Iya. Semuanya adalah menyuruh kepada apa? Tauhid. Baik. Sebab ini ayat kaitannya dengan Nabi Ibrahim ya, alaihi salam. Kemudian ayat berikutnya, dan ini ayat yang ke berapa? Ayat yang keempat. Wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Al-ayatain. Ya, dan firman Allah, wa man adallu, siapakah yang lebih sesat? Ya, dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mereka ini tidak akan mampu memperkenankan, tidak akan mampu mengabulkan doa tersebut sampai hari kiamat. Al-ayatain. Ya, dua ayat ya. Kita disuruh melanjutkan berapa? Dua ayat. Kita baca dua ayat, kelanjutannya. Wahum an du'aihim ghafilun. Ya. Jadi mereka tidak akan mampu mengabulkan hingga hari kiamat. Dan orang yang diibadahi itu, ya, sembahan-sembahan itu lalai. Tidak pernah tahu terhadap permohonan mereka. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh mereka. Akan menjadi musuh mereka dan mengingkari peribadatan kepada mereka. Baik. Ini ayat di surah Al-Ahqaf ya. Ya, wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Ini pernyataan bahwa yang paling sesatnya adalah orang yang seperti ini. Nah, dan di dalam ayat disifatkan ya beberapa bentuk kesesatannya.
Diterangkan beberapa bentuk kesesatannya. Iya. Jelas ya? Diterangkan ada 4 sebab yang menyebabkan dia paling disesatkan. Mimma yad'u min dunillah. Ini sebab yang pertama. Karena dia berdoa kepada selain Allah. Iya. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan orang yang dia doa ini tidak mampu mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Jadi dia berdoa kepada selain Allah, orang yang tidak akan mampu mengabulkan doanya hingga hari kiamat. Ini sebab yang pertama. Dia dikatakan paling sesat. Yang kedua, wahum an du'aihim ghafilun. Orang yang didoa ini ghafil, tidak pernah tahu tentang doa itu. Tidak mengerti tentang doa tersebut. Ini sangat sesat ya. Doa-doa tapi orang yang diseru apa? Tidak pernah tahu apa yang dia diserukan kepadanya. Betul-betul sesat ya. Yang ketiga, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Apabila dibangkitkan manusia pada hari kiamat, sembahan yang mereka doa itu akan menjadi musuh mereka. Oh, ini betul-betul sesat orang yang seperti ini. Jadi kalau dia tahu orang yang dia sembah, kalau dia doa kepadanya akan menjadi musuhnya, dia tetap berdoa, ini betul-betul apa? Tersesat ya. Dan yang keempat, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya. Yang dia ibadahi ini, yang dia sembah ini, nanti pada hari kiamat akan kafir terhadap peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ya. Jadi mereka yang diibadahi, berhala-berhala yang mereka sembah pada hari kiamat akan kafir terhadap apa? Yang mereka ibadahi. Yang kalau diibadahi, yang diibadahi itu malaikat, para nabi, ya, orang-orang salih, makhluk berbicara, maka jelas ya mereka kafir dengan lisannya, akan mengingkari dengan lisannya. Tapi kalau yang diibadahi patung-patung, pepohonan, bagaimana cara kafirnya? Ya, sebagian ulama yang berkata bahwa makhluk-makhluk ini akan dibuat berbicara dan menyatakan kekafirannya terhadap penyembahan mereka. Dan sebagian ulama lagi yang lainnya berkata bahwa pernyataan kekafiran mereka adalah lisan keadaannya. Sebab lisan 2 macam ya dalam bahasa Arab. Ada lisanul maqal dan ada lisan apa? Lisanul hal. Lisan ucapan yang membahasakan maksud, dan ada keadaan yang membahasakan apa? Ucapannya. Iya. Ada orang yang ditanya, ya, kamu perlu bantuan? Dia menjawab dengan lisannya, iya. Maka ini jawaban ya. Dia tidak menjawab dengan lisannya, dia diam saja. Dan dilihat pada keadaannya memang perlu untuk apa? Dibantu. Maka itu secara tidak langsung adalah apa? Adalah jawaban. Jawaban dipetik dari apa? Keadaannya. Ya, baik. Dan ini 2 kemungkinan ya, dan semuanya mungkin saja. Sebab pada hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan segala sesuatu. Membuat segala sesuatu itu berbicara. Ya. Jelas ya? Baik. Kandungan dari ayat, makna kedua ayat ini secara global, Allah Ta'ala menghukumi bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Dari kalangan makhluk yang tidak mampu mengabulkan doa mereka di dunia. Ya. Dan mereka tidak menyadari. Ya. Orang itu yang didoa ini, mereka tidak mengerti. Tidak pernah sadar, tidak pernah tahu akan doa orang yang berdoa kepadanya. Ketika ditegakkan hari kiamat dan dikumpulkan seluruh manusia, mereka yang disembah selain daripada Allah akan memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya, serta berlepas diri dari mereka. Ya. Maka tidak ada yang diperoleh oleh kaum musyrikin kecuali kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka tidak memperoleh jawaban akan permintaan, akan doa mereka, dan di akhirat orang yang mereka ibadahi akan mengingkari mereka. Ya, dan ini lebih kuat lagi ya. Dan lebih dahsyat lagi kesengsaraannya pada hari akhirat. Baik. Hubungan antara 2 ayat ini dengan bab. 2 ayat menjelaskan hukum orang yang berdoa kepada selain Allah. Bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah apa? Orang yang paling sesat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa doa itu khusus untuk Allah. Karena itu barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya dia telah berbuat apa? Dia telah berbuat kesyirikan. Baik, faedah yang dipetik dari 2 ayat. Yang pertama bahwa doa adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa
kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan dengan syirik akbar. Yang kedua, penjelasan tentang sengsaranya orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Iya. Ini kesengsaraan yang dahsyat. Di dunia dia tidak dapat apa-apa. Doanya tidak dikabulkan. Di akhirat mereka sembahan yang mereka tempati berdoa akan menjadi musuhnya dan kafir terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Ya, itulah kemarin saya sebutkan ya, bahwa syirik itu merusak akal. Ya. Sebab orang yang berbuat kesyirikan jatuh dalam kesesatan. Ya. Hal-hal yang luar biasa secara akal sebenarnya bisa ditangkap. Tidak mampu memberi bahaya untuknya, tidak mampu memberikan kemanfaatan. Dia sembah lagi. Ini betul-betul merusak akalnya. Ya. Kemudian di dalam ayat juga terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan manusia dikumpul untuk diberi pembalasan. Dan di dalam ayat juga terdapat bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, juga tidak mampu mengabulkan doa tersebut. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa beribadah hanyalah kepada Allah yang membawa kebaikan. Ini diambil dari pemahaman kebalikan ya. Ya, kalau dia beribadah kepada selain Allah, begitu kesialan, kerugian yang dia dapatkan. Artinya kalau dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dapatkan yang terbaik, yang terindah, ya, dan paling membawa keberuntungan untuk dirinya. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penyebutan bahwa doa itu dinamakan sebagai ibadah. Iya, disebut dengan nama ibadah. Wa hum an du'aihim wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka kafir terhadap ibadahnya. Di awal disebut doa, di akhir ayat disebut kafir terhadap ibadahnya. Iya. Dan ini termasuk pendalilan juga ya, inti pendalilan. Sebab doa di sini disebut dengan nama ibadah. Baik. Ayat yang kelima, kata penulis, wa qauluhu ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Dan firman Allah Ta'ala, ya. Siapakah yang mampu mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan tatkala ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Wa yakshifus su'. Al-ayah. Kelanjutan ayat, wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ya, kelanjutan ayat, dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi? Adakah sembahan yang hak selain daripada Allah? Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ini ayat diterangkan di dalamnya bagaimana doa orang yang terdesak. Ini di posisi darurat. Dia berdoa kepada Allah. Siapa yang mampu mengabulkan doanya? Hanya Allah yang mampu mengabulkannya. Siapa yang mampu menyingkap kejelekannya? Hanya Allah yang mampu menyingkap kejelekannya. Ini terdapat pendalilan untuk dua sekaligus ya. Istighatsah dan apa? Doa. So, permohonan untuk diberi jalan keluar dari kesusahan itu istighatsah namanya. Ya, dan di dalam ayat ini Allah terangkan bahwa istighatsah dan doa itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. Berkuasa di atas muka bumi, kalian memanfaatkannya sesuai dengan kehendak kalian. Iya. Kalau hanya Allah yang melakukan seluruh hal ini, apakah pantas ada sembahan lain yang kalian ibadahi selain daripada Allah? Ini kaidah yang sudah berlalu ya bersama kita. Bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap tauhid apa? Uluhiyah. Kalau diakui Allah yang menyingkap bahaya, ya, mengabulkan orang yang terdesak, mengabulkan doa orang yang terdesak, diakui Allah yang menjadikan mereka dicipta kemudian berkuasa menjadi khalifah di atas muka bumi. Harusnya kalian syukuri Allah.
yang memberi nikmat itu kepada kalian dan kalian hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Tapi qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Sedikit di antara kalian yang mengingat. Baik, mana ayat ini secara global? Allah berhujjah terhadap kaum musyrikin yang telah menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka telah akui. Iya. Jadi diakui ya oleh kaum musyrikin. Tentang dikabulkannya doa-doa mereka oleh Allah ketika mereka berdoa dalam keadaan kesulitan. Dan dihilangkannya kejelekan-kejelekan yang menimpa mereka. Iya. Dan ini dahsyat sekali ya kandungan dari ayat ini. Sebab kaum musyrikin mereka tahu di masa susah yang menyelamatkan hanyalah Allah. Dan kaum musyrikin di masa susah ibadahnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini berbeda ya dengan kaum musyrikin di masa sekarang. Malah di masa susah lebih banyak berdoa kepada selain Allah. Dia bertawassul kepada selain Allah. Bertawassul kepada Nabi. Minta syafaat kepada Nabi. Di masa apa? Di masa susah. Dan ini na'udzubillah. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Di masa susah mereka tahu. Yang mengabulkan doanya orang yang terdesak hanyalah Allah. Iya. Jelas ya? Maka ini peringatan kepada mereka. Dan mereka juga tahu bahwa Allah yang telah menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya, yang sebelumnya mereka tidak ada. Maka apabila sembahan-sembahan mereka ini tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Ya. Bagaimana mungkin mereka menyembah kepada sembahan itu bersama Allah? Akan tetapi mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah yang mereka terima kecuali sedikit. Ya. Mereka tidak mengingat. Andai kata mereka mengingat pasti punya rasa takut, tapi itu tidak terjadi. Dan inilah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam kesyirikan. Sedikit mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hubungan ayat dengan bab, ayat di atas menjelaskan kebatilan beristighatsah kepada selain Allah. Ya, karena tidak ada yang mampu menjawab permintaan orang-orang yang terkena kesulitan dan menghilangkan kesulitan yang terjadi. Ya, serta tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Jadi intinya di dalam ayat ini bahwa ya, tidak ada yang mampu mengabulkan doa orang yang terdesak kecuali Allah. Ya, tidak ada tempat beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Maka siapa yang berdoa beristighatsah kepada selain Allah, maka itu hukumnya adalah apa? Kesyirikan. Baik, setelah itu penulis bawakan satu hadits. Ya, sebelum saya pindah kepada hadits, faedah dari ayat. Yang pertama, kebatilan beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu atas perkara itu kecuali Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka dalam Islam. Mereka akui ya Allah yang menjawab doa ketika terdesak. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang ketiga, berdalil dengan tauhid rububiyah untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Yang keempat, berhujjah terhadap orang-orang musyrikin dengan apa-apa yang mereka yakini, yaitu dengan tauhid rububiyah terhadap apa yang mereka ingkari. Dan ini dari kecermatan dalam pendalilan dan keindahan dalam mengajak kepada kebenaran. Jadi untuk mengajak dia kepada kebenaran, mengakui tauhid uluhiyah, seorang berdalil kepada mereka dengan hal yang mereka akui, yaitu dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bahwa keikhlasan dalam doa itu adalah sebab doa itu dikabulkan. Ya, dan terdapat di dalam ayat anjuran berdoa kepada Allah dan manfaat dari doa itu. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kebaikan dan kejelekan itu ditakdirkan dari sisi Allah. Dan juga terdapat di dalam ayat bahwa mengenal Allah itu adalah fitrah. Sebab kaum musyrikin tahu bahwa di masa susah hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian penulis menyebutkan hadis. Kata beliau, warawat Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minina faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Ini hadis riwayat At-Tabarani, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibn Lahiyah. Nah, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kandungan dari hadis sama dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Dan di dalam hadis
terdapat penjelasan yang ingin ditekankan oleh penulis di sini. Iya. Jadi dalam hadits ini dikatakan bahwa Tabarani meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Oleh karena itu berkata salah seorang dari para sahabat, mari kita beristighatsah bersama-sama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tindakan buruk orang munafik ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu la yustaghatsu bih, innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya boleh kepada Allah semata. Iya. Jelas ya? Jadi mana hadits secara global? Ya, diterangkan dalam hadits ini ketika Islam sudah kuat dan ada kaum munafikin dan mereka menyakiti kaum mukminin dan banyak sekali gangguannya terhadap kaum mukminin. Maka para sahabat pun mendatangi Rasulullah. Mereka ingin beristighatsah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menegur mereka. Dan beliau terangkan bahwa istighatsah itu hanya untuk Allah. Lafaz kalau beristighatsah itu hanya untuk Allah. Iya. Tidak boleh dilakukan istighatsah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tutup pintu terjadinya kejelekan. Padahal istighatsah tadi ada rinciannya. Beristighatsah kepada Nabi boleh padahal yang Nabi mampu melakukannya. Iya kan? Boleh padahal yang Nabi mampu melakukannya. Tapi Nabi tutup pintu yang mengantar seorang kepada kekeliruan. Karena itu beliau katakan la yustaghatsu bi. Tidak ada istighatsah, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Maksudnya beliau ingin tutup pintu kesyirikan dari hal ini. Iya. Baik. Dan beliau tekankan bahwa istighatsah itu hanya kepada Allah. Kandungan hadits jelas. Penekanan penulis di sini, Nabi saja orang yang paling mulia. Hamba yang paling dicinta oleh Allah. Yang paling dekat kepada Allah. Dan beliau sendiri melarang dan mengingkari istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa istighatsah adalah ibadah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Faedah dari hadits bahwa tidak boleh beristighatsah kepada Nabi, lebih-lebih kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bimbingan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang baik dan penjagaan terhadap kemurnian tauhid. Jadi betul istighatsah kepada Nabi pada hal yang beliau mampu itu boleh, tapi gunakanlah lafaz yang baik. Ya, dan ini terdapat di dalam hadits juga menutup semua jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Dan yang keempat, disyariatkan untuk bersabar menghadapi gangguan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kelima, celaan terhadap kaum munafikin. Yang keenam, larangan mengganggu kaum mukminin. Karena hal tersebut perbuatan kaum munafikin. Ya, yang mengganggu kaum mukminin itu adalah siapa? Kaum munafikin ya, dalam banyak ayat. Ya, dan telah diterangkan dalam Al-Quran bahaya orang-orang yang mengganggu kaum munafikin. Dan ayat ini juga atau hadits ini juga menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin secara umum. Iya. Baik. Dan sekali lagi saya ingin stressing di sini satu titik bahwa hadits ini yang dikata sahih itu tidak bertentangan dengan rincian yang sudah kita terangkan. Iya, bahwa boleh beristighatsah kepada makhluk pada hal yang apa? Makhluk itu mampu melakukannya. Karena Nabi di sini mengatakan tidak boleh beristighatsah kepadaku, ini beliau ucapkan untuk apa? Untuk menutup pintu. Jangan sampai jatuh dalam apa? Kesyirikan. Dan beliau ucapkan hal tersebut untuk menegur kalimat yang dipakai. Sebab seorang harus beradab kepada Allah dalam apa? Menggunakan kalimat. Hal yang harusnya dari kekhususan Allah, dipelihara dan dijaga ibarat di situ. Ya, jadi kalau kalimatnya mengandung makna batil, makna hak, maka diarahkan kalimat itu dan diperbaiki kepada makna yang hak saja, dihilangkan makna yang batil. Karena itu Nabi arahkan kepada makna yang hak, bahwa istighatsah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari sini perlu dipahami ya, kedetailan pembahasan akidah. Lafaz-lafaz dan kalimat diperhatikan. Harus hal yang detail. Iya, dan perhatikan di sini Nabi memberikan kalimat umum, tidak boleh istighatsah kepadaku. Ini untuk menutup segala jalannya. Dan ini sama dengan judul bab penulis. Dari kesyirikan, istighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Padahal ada rincian di dalamnya. Padahal ada apa?
rincian di dalamnya. Karena itu tadi penggunaan bahasa-bahasa yang dipakai diperhatikan. Iya. Di dalam pembahasan ini terdapat masail. Ya. Terdapat masail. Yang pertama, al-ula, yang pertama, anna atfa ad-du'a 'ala al-istighatha min atfil 'am 'ala al-khas. Bahwa penyandingan doa dengan istighatha adalah dari bentuk penyertaan sesuatu yang umum pada sesuatu yang khusus. Ya. Istighatha khusus ya. Doa sifatnya apa? Umum. Doa diikutkan kepada sesuatu yang khusus. Iya. Itu biasa ya di dalam pendalilan. Sebab di dalam Al-Quran juga ada yang seperti itu. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Sekarang rukuk dan sujud ibadah atau bukan? Ibadah kan? Tapi ibadah diikutkan kepada rukuk dan sujud. Dan ini faedahnya apa? Faedahnya untuk menekankan. Ya, menekankan bahwa rukuk dan sujud itu dari ibadah yang agung. Itu faedahnya. Di dalam penekanan. Ya, atau di dalam pendalilannya. Kemudian yang kedua, kata beliau, tafsiru qaulihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Penafsiran firman Allah, dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula dapat memberi bahaya kepadamu. Baik. Nah, ini sudah diterangkan ya, kita terangkan panjang lebar tentang penafsirannya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, anna hada huwa syirkul akbar, bahwa sesungguhnya hal ini adalah syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, itu adalah syirik akbar. Kemudian yang keempat, anna aslahan nas law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara min adh-dhalimin. Orang yang paling salih sekalipun, yaitu Nabi, apabila melakukan perbuatan ini guna mengharap keridhaan selain Allah, pasti dia tergolong kepada orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian yang kelima, tafsirul ayatil lati ba'daha, tafsir ayat yang setelahnya, itu ayat yang kedua ya, yang telah kita terangkan. Terus yang keenam, kata beliau, qaulu dzalika la yanfa'u fid dunya ma kaunihi kufran. Hal tersebut meminta perlindungan kepada selain Allah ini tidak memberi manfaat di dunia. Ya, sedangkan perbuatan tersebut adalah kekafiran. Di dunia tidak ada manfaatnya, dan di akhirat lebih tidak bermanfaat lagi. Dan di dunia itu sudah dihukumi sebagai kekafiran. Kemudian yang ketujuh, tafsirul ayat tsalitsah, penafsiran ayat yang ketiga. Nah, yang ke-10, yang ke-8, anna talabar rizq la yanbaghi illa min Allah, kama annal jannata la tutlabu minhu. Memohon rezeki tidaklah patut kecuali dari Allah, sebagaimana sorga tidaklah diminta kecuali dari Allah. Ini dari pendalilan yang indah ya dari penulis. Sorga, kalau minta sorga dari mana mintanya? Minta Allah. Sorga itu salah satu rezeki Allah. Maka demikian pula seluruh rezeki Allah diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ke-9, tafsirul ayatir rabi'ah, penafsiran ayat yang ke-4. Yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang apa? Berdoa selain daripada Allah. Baik, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Bahwa sembahan selain Allah yang didoai itu, mereka adalah lalai terhadap doa orang yang berdoa kepadanya, dan mereka tidak mengetahui orang yang berdoa kepadanya. Kemudian yang ke-12, anna tilka da'wa sababun li bughdil mad'u'i lid-da'i wa adawatihi lahu. Bahwa doa itu adalah sebab kebencian dan permusuhan dari orang yang ditujukan kepadanya doa, berhala-berhala itu atau orang-orang yang didoai itu akan menjadi musuh dan menjadi permusuhan dan kebencian kepada orang yang berdoa kepadanya. Ini sudah kita jelaskan ya. Yang ke-13, tasmiyatu tilka da'wa ibadatan lil mad'u. Dinamakan doa tersebut sebagai peribadatan kepada yang ditujukan kepadanya doa itu. Karena dalam ayat dikatakan wa kanu bi ibadatihim, dan mereka terhadap ibadahnya disebut ibadah.
di akhir ayat padahal di awalnya disebut apa? Doa. Iya. Kemudian yang ke-14 atau yang ke-14 kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Ya, pengingkaran atau kekafiran orang yang doa ditujukan kepadanya terhadap peribadatan tersebut. Dan yang ke-15, iya. Anna hadhil umur sababu kaunihi adallan nas. Sungguhnya perkara-perkara ini adalah sebab ia tergolong kepada manusia yang paling sesat. Ya, kalau kita simpulkan tadi, sebab dia dikatakan manusia yang paling sesat karena berapa sebab? Karena 4 sebab. Yang pertama, dia berdoa kepada selain Allah yang tidak akan mampu mengabulkan untuknya. Kemudian yang kedua, karena yang mereka doa itu, yang mereka tujukan padanya doa adalah orang yang lalai, tidak pernah tahu doa mereka. Kemudian yang ketiga, karena orang-orang yang ditujukan, mereka yang ditujukan padanya doa pada hari kiamat akan menjadi musuh mereka. Kemudian yang keempat, karena mereka yang ditujukan kepadanya doa akan kafir kepada peribadatan orang-orang yang berdoa dan beribadah itu. Ya, karena itu mereka yang berdoa kepada selain Allah dianggap sebagai manusia yang paling sesat. Iya. Kemudian yang ke-16, tafsir al-ayatil khamisah, penafsiran ayat yang ke-5. Yang ke-16, iya. Atau yang ke-17, al-amrul ajib, wa huwa iqraru ibadatil awsan. Annahu la yujibul muttarra illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'id mukhlishina lahuddin. Yang ke-17 perkara yang sangat mengherankan dan ini sangat menakjubkan ya, yaitu pengakuan para penyembah berhala bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan doa orang yang berada dalam kesusahan, orang yang berada dalam kesulitan, tidak ada yang dapat mengabulkannya kecuali siapa? Kecuali Allah. Oleh karena itu dalam kondisi sulit sekalipun mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan ini tadi saya jelaskan ya, perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dengan masa sekarang. Masa sekarang malah berbuat kesyirikan di masa susah dan di masa senang. Kalau kaum musyrikin masa dahulu mereka syiriknya di masa senang saja, masa lapang. Adapun masa susah mereka ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ke-18, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa ta'addub ma'allah azza wa jal. Ya, tindakan preventif dari Al-Mustafa, tindakan penjagaan. Beliau menjaga segala pintu. Iya. Beliau melakukan tindakan preventif untuk menjaga batasan-batasan tauhid. Dan terdapat juga bagaimana beretika, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah ya bab ini, insyaallah taala bab ke-14 akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.